Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana aplikasi program Microsoft Excel dalam melakukan uji T independen atau yang umum kita kenal sebagai Independent Sample T-Test. Sebelumnya telah kami posting sebuah artikel yang membahas dasar-dasar teori tentang apa itu Independent Sample T-Test beserta sebuah contoh kasus yang akan kita gunakan sebagai contoh latihan. Silahkan download file latihannya di blog kami dengan alamat http://freelearninggwordpress.com. Oke, untuk contoh kasus kali ini, seorang mahasiswa ingin membandingkan seberapa signifikan sistem konservasi terasering dalam menekan laju erosi tanah. Untuk itu, dia melakukan pengukuran di 15 titik atau 15 unit lahan terhadap parameter besaran erosi pada lahan tanpa sistem konservasi dan lahan yang menggunakan sistem konservasi terasering. Maka setelah dilakukan pengukuran, didapatkan hasil seperti yang tertera pada tabel. Hipotesis yang dia rumuskan adalah H0 atau hipotesis nolnya, besaran erosi lahan pertanian tanpa sistem konservasi sama dengan laju erosi lahan pertanian dengan sistem konservasi terasering. Sedangkan hipotesis alternatif atau H1-nya, laju erosi lahan pertanian tanpa sistem konservasi tidak sama dengan laju erosi lahan pertanian dengan sistem konservasi terasering. Karena kedua populasi yang ingin dibandingkan adalah dua subjek populasi yang berbeda, di mana data yang satu tidak berkaitan dengan data yang lain, maka uji T yang digunakan adalah uji T independen. Namun sebelumnya mesti diketahui terlebih dahulu apakah varians kedua data tersebut sama atau tidak, karena ini berkaitan dengan pemilihan jenis rumus T yang digunakan. Bila variasinya sama, maka rumus uji T independen yang digunakan adalah rumus folded variance. Sedang bila variasinya berbeda, maka rumus uji T independen yang digunakan adalah rumus separated variance. Untuk contohnya, silakan buka program Excel, cari varians kedua data. Pada sel B17, ketikkan rumus sama dengan sama dengan var dalam kurung, lalu masukkan sel data, yaitu sel B2 sampai sel B16, lalu tekan enter. Begitu juga pada sel C17, ketikkan rumus sama dengan var dalam kurung, lalu masukkan sel data, yaitu sel C2 sampai C16, balas kurung, lalu tekan enter. Selanjutnya, untuk mencari F hitung, gunakan rumus berikut: nilai varians terbesar per nilai varians terkecil. Karena nilai varians lahan dengan sistem terasering lebih besar, maka masukkan rumus sama dengan C17 per B17, lalu tekan enter. Selanjutnya, untuk mencari F tabel, kita butuh 3 macam input atau masukan, yaitu nilai alfa atau tingkat signifikansi. Dalam hal ini kita gunakan nilai alfa 5% atau 0,05, derajat bebas kelompok data 1 dan derajat bebas kelompok data 2. Karena jumlah data pada masing-masing kelompok berjumlah 15, maka derajat bebasnya adalah 14, yaitu N-1 atau 15-1. Ketik rumus sama dengan FINV dalam kurung 0,05, 14,14 balas kurung, lalu tekan enter. Nah, perhatikan pada nilai F hitung dan F tabel. Karena nilai F hitung lebih kecil dari nilai F tabel, maka kedua data tersebut diasumsikan memiliki varians yang sama atau equal variance. Konsekuensinya, uji T independen yang digunakan adalah T-test yang variansnya sama atau T-test assuming equal variance. Pada tab data, klik icon data analysis.
pilih t-test to sample assuming equal variance, lalu klik OK. Pada box variabel 1, pilih range data dari sel B1 sampai sel B16. Pada box variabel 2, pilih range data dari sel C1 sampai sel C16. Kemudian centang pilihan labels karena kita tadi memasukkan header tabel pada range variabel 1 dan 2. Kemudian pada bagian output option, ketik nama sheet baru. Misalkan saya beri nama UJT variance homogen. Setelah selesai, klik OK. Maka akan muncul sebuah worksheet baru yang menampilkan beberapa data statistik yang dianggap penting. Untuk kali ini kita fokus pada nilai t-stat dan t-critical to tail. T-stat adalah nilai t-hitung, sedangkan t-critical to tail adalah nilai t-tabel. Kedua nilai tersebut kita gunakan dalam proses penarikan kesimpulan. Nah, karena t-hitung dalam hal ini 16,4 lebih besar dari t-tabel, yakni 2,048, maka t-hitung berada di luar wilayah penerimaan H0, yang berarti H0 ditolak dan H1 diterima. Karena H1 atau hipotesis alternatifnya yang diterima, maka boleh disimpulkan bahwa besaran erosi lahan pertanian tanpa sistem konservasi tidak sama dengan besaran erosi lahan pertanian dengan sistem konservasi terasering. Atau dengan kata lain, penggunaan sistem terasering mampu mereduksi laju erosi pada lahan pertanian secara signifikan.